Haleluya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judul Hina Namun Mulia, yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Puji Tuhan, dalam ayat yang kita sudah baca tadi, bahkan di dalam satu pasal ini, Raja Daud mengagungkan kemuliaan Allah, meninggikan kebesaran Allah dengan menceritakan segala kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang sebenarnya manusia ini adalah makhluk yang hina, penuh dengan kekurangan dan juga banyak melakukan kesalahan. Dari pasal ini kita juga dibawa untuk semakin mengenal Allah kita, untuk semakin mengerti betapa besar kuasa Allah dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam perbuatan Allah menciptakan seluruh alam semesta. Dan kita dibawa pula untuk menyadari bahwa keberadaan kita ini adalah sebagai ciptaannya Allah. Dan ketika kita melihat, memperhatikan dan juga merenungkan betapa luar biasa hebatnya Allah menciptakan dan mengatur alam semesta yang ada dan segala isinya, kita akan menyadari dan kita akan mengakui bahwa sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, dan kita harus mengakui kedaulatan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, di situ dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dari ayat ini kita bisa melihat bukti bahwa manusia ini adalah makhluk yang hina. Ya, manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Saat kita melihat ke atas langit, yang melihat betapa luasnya langit dan melihat semua benda-benda penerang yang ada, semuanya itu adalah buatan jari-jari Allah, buatan tangan Allah sendiri. Dan Allah bukan hanya saja menciptakannya, tetapi Allah mengatur dan menempatkan semuanya dengan sempurna. Kalau kita melihat bintang di langit, ya, letaknya mungkin berpindah-pindah, ya, bentuknya, posisinya antara satu dengan yang lainnya, jaraknya itu bukan terjadi kebetulan, tetapi semuanya Tuhan yang sudah mengaturnya, Tuhan yang sudah menempatkannya dengan sedemikian rupa sehingga saat kita melihat semuanya terlihat indah dan luar biasa. Dan Allah membuat itu semua dengan mudahnya, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Dan seperti karya seni yang dibuat oleh seniman yang ahli di dalam bidangnya. Dan kita bersyukur bahwa Allah pun yang luar biasa itu yang menciptakan kehidupan kita dengan luar biasa. Dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, dengan segala sesuatu yang kita miliki di tubuh kita, itu semua Allah yang menciptakannya bagi kita. Dan kalau Allah yang membentuk alam semesta ini dan juga langit yang di bawahnya di mana kita saat ini bernaung, maka betapa hinanya manusia ini. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-15, dikatakan bahwa bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Kalau kita melihat betapa sesungguhnya kehidupan manusia ini begitu kecil di hadapan Allah. Namun demikian, kita melihat kebenaran firman Tuhan, Allah mau memberi kemuliaan kepada manusia yang hina. Di dalam ayat ini kita akan melihat kemuliaan apa yang diberikan Allah kepada manusia. Di dalam ayat yang ke-6 kita melihat, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kemuliaan yang Allah berikan dalam kehidupan manusia adalah Allah membuat manusia hampir sama dengan Allah. Mengapa dikatakan hampir sama dengan Allah? Karena tubuh manusia ini bisa musnah, ya. Tetapi jiwanya, rohnya bersifat kekal, bersifat abadi, sama seperti Allah yang adalah kekal.
Kita bersyukur bahwa Allah menciptakan manusia tidak hanya tubuhnya saja, tapi benar-benar kehidupan kita dikatakan hampir sama dengan Allah yang adalah pencipta kita. Kemudian masih di dalam ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan kedua yang diberikan Allah kepada manusia adalah Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Allah memberikan kepada manusia akal budi dan hikmat melebihi ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Sehingga dikatakan bahwa manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Karena apa? Karena Allah yang sudah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan juga kehormatan. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, di situ dikatakan engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Kemuliaan ketiga yang diberikan Allah kepada manusia adalah Allah membuat manusia berkuasa atas buatan tangan Tuhan yang lain. Ini adalah wewenang yang diberikan Allah kepada manusia, kepada kita semua. Berupa kedaulatan atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Sehingga juga dikatakan bahwa manusia ini adalah tuan dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Di situ dikatakan Allah memberikan kuasa bagi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Kita bersyukur kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki banyak kekurangan, kita seringkali melakukan kesalahan, tetapi sesungguhnya Allah mencintai kehidupan kita. Ada kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, yang telah diberikan kemuliaan dan kehormatan oleh Allah, sebuah kewajiban dan keharusan bagi kita semua untuk terus memuliakan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Tidak hanya melalui perkataan kita, tidak hanya melalui pujian-pujian dan doa kita, tetapi juga melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan dan kerjakan selama kita ada di bumi ini. Hendaknya kita lakukan semuanya itu hanya untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kemuliaan, kehormatan dalam kehidupan kita. Mari kita mau kembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, karena sesungguhnya Allah yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, betapa mulianya namamu di seluruh muka bumi ini, dan mari kita mau meninggikan nama Tuhan setiap hari melalui setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat cinta-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami adalah makhluk yang ini hina, tetapi Engkau memberikan kemuliaan bagi kami karena Engkau begitu mencintai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami memohon agar Tuhan yang terus membimbing kehidupan kami untuk kami mau selalu memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami rindu agar kehidupan kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, agar terus hidup di dalam kehendak firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan terus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, dan di sepanjang malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, yang doa kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.